Said Jamal. Halaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Bagaimana kabar kita hari ini? Alhamdulillah. Baik ya, terima kasih. Pertama, bagi dan beriman bersyukur kepada Yang Maha Kuasa karena akan berkat dan bimbingannya sehingga pada hari ini kita diberi kesempatan untuk hadir kembali di tempat ini untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. Baik ya, sebagai awal kita KBR terlebih dahulu kita doa. Hafiz, saya silakan doa. Teman-teman, sebelum memulai perjalanan, mari kita berdoa. Kita sama-sama membaca Fatihah. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Baik ya, kita doa bersama. Sebelum kita mulai KBR, kita menyanyikan lagu Himne Madrasah. Saya persilakan ya, kita menyanyi Himne Madrasah ya. Semua berdiri. Kita menyanyi bersama ya. Ini lagu Himne. Ini pasti kita menyanyi beda dengan lagu Mas. Mas berarti lagu Himne. Ini lagu Himne. Kita mulai. Dengan ungkapan syukur padamu
ya, kita akan mendengar bersama-sama materi tentang faktor penyebab atau pendorong perubahan sosial. Jadi yang pertama kita lihat tujuan pembelajaran, ya. Tujuan pembelajaran ini melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan metode. Yang kedua, melalui pendekatan saintifik, peserta ini dapat menganalisis faktor penyebab perubahan sosial. Faktor penyebab perubahan. Faktor apa yang menyebab perubahan sosial. Yang ketiga, melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan mode pembelajaran, problem based learning, ya, dimodifikasikan diskusi, brainstorming, bisa jadi dapat menyebutkan faktor pendorong, ya, faktor pendorong perubahan sosial. Yang berikut, melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan mode pembelajaran problem based learning dengan dimodifikasikan, jadi dapat menganalisis faktor penghambat, ya, atau faktor pendorong atau juga faktor penghambat daripada perubahan sosial. Baik, kita lanjut. Jadi di sini ya kita lihat ada yang pertama, kita lihat ada faktor penyebab perubahan. Faktor inheren, ya. Faktor inheren itu faktor dari dalam, ya. Faktor dari dalam, ya. Jadi faktor dari dalam itu yang pertama itu bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk, ya. Bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk. Ya. Jadi perubahan jumlah penduduk, ya, dapat mempengaruhi faktor-faktor pendorong, ya, atau faktor penyebab. Contohnya ketika penduduk di Pulau Jawa pindah ke Pulau Kalimantan, maka di Pulau Kalimantan akan terjadi perubahan struktur masyarakat, ya. Akan terjadi apa? Perubahan apa? Yang kedua, pemberontakan atau revolusi, ya. Pemberontakan atau apa? Revolusi. Ya. Terjadinya pemberontakan dan revolusi dalam masyarakat, ya. Pemberontakan terjadi karena ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem, ya, karena sistem yang ada di dalam masyarakat. Dan hal ini dapat memicu munculnya gerakan revolusi, dan munculnya apa? Gerakan revolusi. Jadi di situ terjadi apa? Konflik. Yang pertama konflik antar individu, ya, konflik antara individu satu dengan individu lainnya karena tidak merasa puas. Yang kedua, konflik antar individu dengan kelompok. Contoh, konflik antara saya dengan siswa kelas 12 IPS. Nah, maka terjadi konflik. Yang ketiga, konflik antara kelompok dan kelompok. Coba sama bisa menjelaskan konflik antara kelompok. Konflik antara kelas 12 IPS dengan kelas 12 IPA. Ya, konflik antara kelas 12 IPS dan kelas 12 IPA. Contoh lain, silakan. Yang lain, konflik antar kelompok. Seperti ya, konflik antar masyarakat. Ya, kita memberikan aplaus dulu. Yang berikut, konflik apa lagi? Ya, ya. Konflik petani dan nelayan. Ya, konflik petani dengan nelayan. Ya, oke. Lanjut, kita tentang dulu dia. Baik, yang berikut ada juga konflik antar generasi. Ya, konflik sosial, konflik yang di antara kelompok masyarakat dapat mendorong terjadinya suatu perubahan sosial. Misalnya konflik yang terjadi di dalam masyarakat, yang terjadi antara warga lokal dengan warga luar daerah. Ya, contoh kita ini, ya, konflik antara warga lokal orang Bima dengan warga yang pendatang. Ya, contoh pendatang dari Bima, dari Jawa. Ya, karena faktor apa yang pertama kan faktor kecenderungan, dan kecenderungan antara masyarakat satu dengan masyarakat lain. Misalnya, orang Bima sudah maju, sudah punya mobil mewah, punya gedung mewah, ya, punya rumah mewah. Di sini masih ke belakang, maka terjadinya kecenderungan sosial, maka terjadinya konflik sosial. Bagaimana cara mengatasi konflik tersebut? Ya, cara mengatasi konflik tersebut. Bagaimana cara mengatasi konflik yang terjadi antara? Ya, cara mana? Menjalani silaturahmi. Ya, menjalani apa silaturahmi antara masyarakat satu dengan masyarakat lain. Kita beri aplaus.
terjadinya antar warga lokal sudah kan? Lagi, ya, kita perhatikan nama itu kan komunitas. Perhatikan nama sana. Baik yang berikut penemuan baru, ya penemuan baru, ya kita lihat. Contoh penemuan baru seperti apa? Yang ada di rumah sakit penemuan baru. Contoh seperti apa yang kau pegang? Yang kau pegang sekarang? Hah? Apa? Ya, apa lagi? Laptop, itu tuh penemuan baru. Apa lagi? Ya, radio. Apa lagi? Ya, seperti dalam situ, ya itu ada petani sedang apa? Membajak sawah dengan menggunakan apa? Traktor. Penemuan baru. Dulu orang memakai apa? Kuda kerbau toh. Sekarang ada perubahan toh. Ya, bajak dengan traktor. Tidak capek lagi. Ya, tinggal bunyi mesin. Ya, ya, tinggal jalan. Dulu kita masih pakai kerbau, pakai sapi. Ya, sekarang sudah ada perubahan toh. Kau jalan dari rumah ke sini, ya, dulu jalan kaki, ya. Orang dulu bilang apa? Lako. Jalan kaki. Sekarang sudah ya, bahkan ada auto juga, ya. Kan terjadi perubahan yang ada di dalam masyarakat, ya. Yang berikut faktor pendorong individu diskusi, yaitu penemuan baru, unsur kebenaran baru, baik berupa satu alat baru ataupun ide baru. Alat baru maupun ide baru. Ide kapan? Ide sampai apa? Ya, gagasan. Gimana kita mau berubah? Pas ada ide. Oh, rumah saya dulu pakai naja, sekarang sama pakai keranjang. Lebih apa? Keren tuh? Mau berubah. Contoh kamu sekolah mau berubah tidak? Ketika tamat menjadi seorang sarjana, Anda akan berubah. Anda dihormati di masyarakat, toh? Ketika kau jadi guru, orang Pak Guru, assalamualaikum, luar biasa. Senang tidak? Senang. Ya, Pak Guru, atau Pak DPR. Ya, kalau kita pergi pesta ke orang DPR, orang guru, Pak Guru masih sudah di depan. Ya, keren tidak? Keren. Itu ojek, kan depan. Tidak mungkin, betul tidak? Betul. Ya, yang berikut penemuan baru, ya, yang berdampak terjadinya perubahan yang mendalam dari suatu lembaga ke lembaga masyarakat lain. Lembaga, ada lembaga kemasyarakatan. Kalau lembaga tuh, lembaga sekolah, ya, lembaga sekolah, lembaga masyarakat desa tuh, lembaga pemerintah, ya. Lalu, ada penemuan contoh penemuan kesalahan radio membawa pengaruh pada sistem transportasi. Ya, kamu sini sudah pernah pesawat? Belum. Kalau kau sekolah bisa kena pesawat berubah. Nanti kau dengar pesawat, kau melihat, menuju saat sekolah. Kalau saat tidak sekolah, kalau saat itu tidak pesawat. Contoh Pak Guru dulu kegiatan di Bali, naik pesawat di Inde, transit Samolaka, lalu ke Bali. Cara dulu terpenuh, ya. Mungkin sekolah, tidak sekolah, berarti orang tua saya seorang petani. Saya ini seorang anak sekolah sama berubah. Bagaimana orang tua saya ini petani saat jadi berubah menjadi seorang penggemarang. Ya? Kita mau berubah. Orang itu mau berubah. Ya? Contoh, sambil pakaian ini tidak keren. Oh, sama keren. Ya, berubah toh. Lanjut. Pengaruh lingkungan alam, ya, faktor eksternal, ya, yang berasal dari luar masyarakat, ya. Lingkungan alam itu sangat mempengaruhi perubahan, toh? Pengaruh tidak? Pengaruh. Yang kedua adanya peperangan, pengaruh sekali, betul tidak? Contoh peperangan di mana kamu lihat peperangan? Ya, sama Palestina dengan apa? Israel. Mengapa terjadi peperangan? Bahkan terjadinya perubahan, tidak akan maju toh. Yang kedua, itu yang ketiga pengaruh kebudayaan lain, ya, pengaruh kebudayaan sama pengaruh perubahan. Contoh kita diri ini
tidak masyarakat yang heterogen, ya. Tahu masyarakat yang heterogen? Tidak. Masyarakat yang mempunyai banyak suku dan banyak agama. Orang-orang Bugis, ada orang Sulawesi, ada orang Jawa, ya, yang datang ke sini, ya, membawa mereka punya budaya. Orang Riau dengan kalian ramai rempahnya. Orang Bugis dengan kalian apa? Piring. Orang Sulawesi dengan kalian apa? Menyanyi lagu apa? Angin memilih. Angin memilih upaka itu dua. Bapak rumah takkan lupa. Orang Sulawesi sama. Ya. Kita sini dengan apa kalian lengkapnya, ramai rempahnya toh? Sangat mempengaruhi perubahan. Maka terjadinya perubahan sosial yang ada di dalam masyarakat. Baik, lanjut. Baik, sekarang kita lihat ada proses perubahan ya. Proses perubahan. Yang pertama, difusi merupakan suatu proses penyebaran unsur sumberan dari satu kelompok ke kelompok lain. Ya, difusi ya itu intra masyarakat, yaitu proses difusi terjadi dalam masyarakat. Ya, intra masyarakat. Difusi. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, unsur baru yang mempunyai nilai kegunaan. Ya, difusi ada unsur baru yang mempunyai apa? Nilai kegunaan. Ya, kegunaan di dalam apa? Masyarakat kita. Yang kedua, pemerintah dapat ikut ambil dalam proses difusi. Yang ketiga, kedudukan dan peranan dalam masyarakat akan menentukan terima atau ditolaknya hasil penemuannya. Lanjut. Difusi antar masyarakat, yaitu proses difusi terjadi antar masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Yang pertama apa? Faktor individual, ya. Artinya apa? Terjadi apa nih? Terjadi apa? Masyarakat. Yang kedua? Bisa dilakukan secara paksa. Yang ketiga? Baik. Saya pikir kita tunggu dulu. Sebentar sampai di LKPD. LKPD ini Anda diskusikan, ya, per kelompok ya. Diskusikan. Kita bagi. Satu. Oke, yang berikut. Ini. Silakan kerja, ya. Silakan kerja. Boleh lihat ada linknya. Kita lihat dulu apa video pembelajarannya. Video ini nanti ada langsung bekerja. Ya, ya itu awal ya. Harus semangat ya, semangat toh. Semangat, ya semangat. Oke. Ya, paling baik. Ya. Silakan kerja berkelompok, ya. Ya, di bagian satu. Ya. Ya, ya. Ya. Kalau boleh lihat di link yang saya bagikan, nanti kita sambil itu. Ya, sambil kita lihat dulu video, video di depan ini. Ya, kita lihat video. Ya. Ya, sambil video. Ya, usaha kerjasama ya, kerjasama, ya. Nah, kerja ini pertama. Sebentar kita presentasi mungkin kelompok lain bisa menanggapi apa yang dia presentasi ya. Kerjasama ya. Harus berpikiran. Kita catat ya.
Oke, sampai lihat video. Oke. Ya, kita perhatikan video di depan. Kita perhatikan. Selamat datang kembali di Ulasan Terbaru Aku. Di Ulasan Terbaru Aku ini masih di Perhatikan video. Hai guys, welcome back. Selamat datang kembali di Ulasan Terbaru Aku. Di Ulasan Terbaru Aku ini masih di kursus tentang perubahan sosial di masyarakat. Aku bakal ngejelasin tentang faktor pendorong terjadinya perubahan sosial. Jadi setelah sebelumnya kita udah banyak banget ngebahas tentang perubahan sosial, mulai dari hakikat perubahan sosial, definisinya, ciri-cirinya. Terus juga kita udah bahas beberapa teori dan bentuk-bentuk dari perubahan sosial. Kali ini aku bakalan kasih tahu ke kalian, kita bakalan bahas bareng-bareng tentang faktor-faktor apa aja sih yang mendorong terjadinya perubahan sosial di masyarakat. Oke. Seperti yang kita tahu, perubahan sosial ini terjadi banyak banget ya alasannya. Dan salah satu alasannya ini adalah, kita bagi dulu jadi dua. Yang pertama itu ada faktor internal yang mendorong terjadinya perubahan sosial itu, dan ada juga faktor eksternal. Kita lihat dari faktor internalnya dulu. Oke. Faktor internal means ini tuh beberapa faktor-faktor penyebab-penyebab yang dari dalam gitu, dari dalam masyarakatnya sendiri, bukan dari luar masyarakat. Dan faktor internal ini ada beberapa contoh. Yang pertama itu perubahan sosial bisa terjadi atau mendorong terjadinya perubahan sosial ini adalah karena bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk. Jadi kalau misalkan suatu negara atau jauh-jauh deh suatu kota, dia itu asalnya penduduknya cuma 1000. Kota apa yang 1000? Contoh ini analogi dong. 1000. Terus tiba-tiba naik penduduknya itu jadi 100.000. Yang asalnya semuanya itu apa ya, tenang-tenang aja, jadi misalkan nggak usah bayar pajak, misalkan, atau bayar pajaknya cuma segini, karena lebih banyak lagi masyarakatnya, karena lebih banyak lagi kebutuhannya yang harus dibangun segala macam, itu jadi naik pajaknya misalkan ya. Jadi example. Jadi misalkan kayak gitu, jadi naik lagi, atau misalkan apa ya, dari yang asalnya sekolah aja deh, gak usah jauh-jauh, bisa di sekolah itu asalnya muridnya itu cuma 20, terus tiba-tiba muridnya itu jadi 50. Itu nggak mungkin kan, kayak dibikin semuanya satu kelas, tapi dibagi-bagi ke beberapa kelas gitu, atau mungkin satu kelas tapi dengan 2 guru misalkan gitu. Jadi pasti ada perubahan setiap bertambah atau berkurang jumlah penduduk. Itu tuh mendorong secara langsung terjadinya perubahan sosial gitu. Yang selanjutnya, faktor pendorong berikutnya itu adalah penemuan baru. Dan penemuan baru ini bisa kita bagi jadi dua. Yang pertama itu ada invention dan ada discovery. Invention, what is invention? Invention itu bedanya sama discovery adalah kalau invention ini lebih proses menghasilkan satu unsur kebudayaan baru. Jadi baru ya, dengan mengkombinasikan, menggabungkan atau menyusun kembali unsur-unsur kebudayaan lama dalam masyarakat. Jadi misalnya udah ada di telepon, terus si telepon ini dinas-dinas gitu, atau cuma bisa menerima telepon atau SMS. Sekarang udah lebih canggih gimana gitu, jadi benar-benar baru, brand new banget gitu. Baik berupa alat, dari alatnya maupun gagasan gitu. Dan discovery ini bisa menjadi invention ketika masyarakatnya udah mengakui, udah menerima, atau bahkan udah tahu gitu, dan menerapkan penemuan tersebut. Jadinya bukan discovery lagi. Itu perbedaannya invention dan discovery ya. Jadi jangan bertukar yang kebalik. Biasanya cuma ada sih discovery, invention, thing like that. Oke. Dan next, oh ya ini pola penemuan. Jadi penemuan baru itu pada umumnya akan menghasilkan atau mengakibatkan berbagai macam pengaruh buat masyarakat ya. Dan ada beberapa bentuk pengaruhnya. Yang pertama itu kalau kita lihat di gambar pertama, ini ada bulat, terus ada cabang-cabangnya banyak banget titik-titiknya. Nah ini tuh mendeskripsikan, menggambarkan penemuan baru ini bakalan menimbulkan pengaruh pada bidang-bidang lain. Nah, ini tuh sebenarnya si penemuan, nah itu bidang-bidang lainnya yang di pinggir-pinggir itu.
Jadi pengaruh yang pertama itu dari perubahan sosial itu adalah ini, kayak pengaruh pertama dari penemuan itu adalah ini. Jadi misalnya ini tuh si penemuannya dan ini tuh bidang-bidangnya. Jadi kalau ini tuh menurut Taylor ini penemuan baru itu akan menimbulkan contohnya ya, penemuan handphone akan mempengaruhi bidang-bidang lain. Iya enggak? Itu harus semua bidang komunikasi, teknologi, informasi, banyak banget. Jadi satu penemuan bisa ke masyarakat ke lembaga kemasyarakatan lainnya. Misalnya penemuan kapal terbang atau kapal perang. Ini bisa membawa pengaruh saling menjalar, jadi berkaitan. Dan yang ketiga ini yang terakhir, diyakini kalau beberapa penemuan baru itu bisa mengakibatkan satu jenis perubahan. Jadi ini tuh penemuan dan ini perubahan. Jadi dari penemuan ini bisa menjadi satu jenis perubahan. Contohnya penemuan mobil, penemuan kereta api, penemuan kapal itu tuh menyebabkan timbulnya banyak pusat kehidupan di daerah pinggiran kota yang dinamakan suburban. Gitu. Jadi dari penemuan kecil jadi suatu perubahan besar. Gitu, oke? Dan selain itu faktor yang mendorong terjadinya perubahan sosial juga adalah pertentangan masyarakat. Jadi di dalam masyarakat itu ada clash, akhirnya mau itu menyebabkan mendorong terjadinya perubahan. Dan selain itu juga adanya pemberontakan atau revolusi. Jadi kalau misalkan setelah revolusi itu pasti ada perubahan sosial. Kalau revolusinya berhasil, kayak revolusi Prancis tuh yang menggulingkan rajanya itu yang semena-mena. Akhirnya ada perubahan kan terhadap sistem pemerintahannya dan segala macamnya. Dan pemberontakan inilah, revolusi inilah yang menyebabkan, yang mendorong terjadinya perubahan sosial di masyarakat. Kayak gitu. Dan berikutnya kita bahas ke faktor eksternal. Faktor eksternal juga ada beberapa macam. Yang pertama itu adalah adanya kontak dengan budaya lain. Jadi kontak dengan budaya lain itu berhubungan dengan proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari satu individu ke individu lainnya atau dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya. Kayak gitu. Contohnya pendidikan yang maju. Jadi sistem pendidikan yang maju ini secara nggak langsung mempengaruhi hal yang mendorong perubahan sosial. Contohnya ketika masyarakat yang maju pasti hal-hal yang jauh kuno, hal-hal yang anggap udah relevan soal kehidupan sekarang pasti diganti, berubah, kayak gitu. Dan yang berikutnya adalah ini sistem stratifikasi terbuka. Ini juga mempengaruhi perubahan sosial. Ketika suatu sistem stratifikasi sosial di masyarakat terbuka pasti banyak banget perubahan-perubahan sosial yang terjadi. Itu juga masyarakat yang heterogen. Pasti dong ya, kalau masyarakatnya beragam kayak Indonesia, multicultural, pasti bakalan banyak perubahan-perubahan sosial. Dan ini adalah salah satu faktor yang terjadinya perubahan sosial itu. Dan yang ketiga sistem stratifikasi toleran. Ini jadi suatu tempat atau suatu kebudayaan yang banyak toleransinya gitu, yang mentoleransi perbedaan-perbedaan yang ada itu bakalan terjadi juga beberapa perubahan sosial. Selain itu, faktor pendorong terjadinya perubahan sosial juga adalah karena adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap berbagai bidang kehidupan. Jadi kalau misalkan gak puas nih dia sama sistem pendidikan di Indonesia, pengen diganti, akhirnya dia melakukan perubahan, dia bertindak sebagai agent of change dan perubahan itu terjadi. Nah gitu bisa jadi. Jadi ketidakpuasan masyarakat terhadap berbagai bidang kehidupan saat ini jadi bisa menimbulkan, bisa mendorong terjadinya perubahan sosial di masyarakat. And last but not least adalah orientasi ke masa depan. Jadi ketika seseorang udah punya orientasi ke masa depan, dia bakalan punya plan A, plan B, plan C, dan pasti dia akan melakukan perubahan-perubahan. Dan what happen ketika ini terjadi di suatu lembaga kemasyarakatan misalkan. Jadi ketika suatu organisasi masyarakat atau suatu lembaga masyarakat yang punya orientasi ke masa depan, dia nanti bakalan melakukan perubahan-perubahan gitu, perubahan sosial yang kiranya cocok untuk di masa depan, kayak gitu.
Oke, jadi that's all, udah semuanya aku sampaikan materi tentang faktor pendorong terjadinya perubahan sosial ini. So far ada dua ya, ada internal dan eksternal. Dari internalnya kan bisa lihat ada mulai dari ini, dan faktor eksternalnya adalah ini. Oke, I think that's all. Semoga materinya bisa dipahami dan dimengerti. Jangan lupa juga untuk tonton video-video lesson berikutnya. I'll see you next time and goodbye. Hai guys, welcome back. Selamat datang kembali di lesson terbaru. Sebentar satu orang untuk kita nanti dua kelompok dulu ya. Biasanya dua kelompok yang presentasi. Waktu presentasi ya. Kemarin berapa? Saya sudah mengatakan hasil diskusinya. Kelompok lain boleh menanggapinya. Aku berhasil sebuah muka saya nggak sedikit dah biar aku kamu minggu depan Citra 4.
Sudah semua? Sudah? Sudah? Oke, saya silakan. Dari kelompok ini. Kelompok satu. Oke. Ya. Sudah mereka, mereka. Ya. Silakan ke sini. Silakan ke sini. Ya, silakan ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasi hasil pengamatan video tadi. Pada kesempatan ini, sebelum saya mulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Mufli Hatul sebagai moderator. Di sebelah saya ada Nur Fauzia sebagai pemateri. Di sebelah Nur Fauzia ada Hafiz sebagai penulis. Pada kesempatan ini saya berikan kepada Fauzia untuk mempresentasikan. Atas kesempatan yang diberikan, saya akan menjelaskan mempresentasikan hasil kerja kelompok dari video yang telah kita amati bersama. Yang pertama, jelaskan faktor penyebab perubahan sosial. Faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial disebabkan oleh faktor internal, yaitu perubahan penduduk, penemuan baru, dan konflik dalam masyarakat. Dan perubahan eksternal yaitu faktor alam, peperangan, pengaruh kebudayaan masyarakat, dan lingkungan fisik. Kedua, mengklasifikasi faktor penyebab perubahan sosial. Contoh dari faktor penyebab perubahan sosial yaitu adanya penemuan baru, pengaruh berjumlah penduduk, munculnya konflik, keterbukaan pada lapisan masyarakat, terjadi revolusi, motivasi berprestasi, sistem pendidikan maju, dan akulturasi politik. Baik, kita memberikan aku. Saya memberikan kesempatan kepada kelompok 3-4 ini bisa memberikan berbalik ya pertanyaan kepada kelompok 1. Silakan. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Apa faktor pendorong perubahan sosial yang berasal dari luar masyarakat?
Apa faktor pendorong perubahan sosial yang berasal dari luar negeri? Faktor pendorong ya, yang berasal dari luar. Dari luar? Ya. Faktor apa saja yang menjadi faktor pendorong dari luar, apa saja? Faktor pendorong, faktor apa tadi? Faktor pendorong, apa? Faktor pendorong. Oh, boleh. Bahasanya Lalu, bahasan yang saya bahas tadi tentang penyebab bukan tentang pendorong. Ada. Nah, boleh jawab? Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan dari pertanyaannya, apa faktor pendorong perubahan sosial yang berasal dari luar? Faktor dari lembaga, dari individu, dan dari kelompok sosial sendiri. Baik, yang lain bisa berkata-kata? Oke, silakan. Ya, kita berikan aplaus terlebih dahulu. Saya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan memberikan pertanyaan. Sebutkan dampak perubahan sosial. Dampak dari apa? Perubahan sosial. Dampak dari apa? Perubahan sosial. Sebutkan dampak perubahan sosial. Dampak perubahan sosial yang selanjutnya adalah terjadinya integrasi yang tentu saja dapat terjadi pada dua atau lebih budaya, bahkan individu atau kelompok sosial dan masyarakat. Integrasi dalam perubahan sosial ditunjukkan oleh proses akulturasi dan asimilasi dalam masyarakat. Nah, kita berikan aplaus. Baik, ya, kelompok 4 untuk memberikan pertanyaan, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 4 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1 dengan bunyi pertanyaan. Jelaskan apa yang dimaksud dengan perubahan sosial kecil dan perubahan sosial besar. Perubahan sosial kecil dan perubahan sosial besar. Ada itu ya, perubahan kecil itu yang sahabat yang kelompok ini menjawab, silakan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan yang berdasarkan dari kelompok 4. Perubahan kecil merupakan perubahan yang tidak menimbulkan pengaruh secara langsung pada lembaga masyarakatan. Contoh perubahan skala kecil seperti perubahan model rambut, pakaian, sepatu. Sedangkan perubahan besar merupakan perubahan yang menimbulkan pengaruh secara langsung pada lembaga masyarakat. Baik, kita berikan aplaus. Baik, ya. Silakan kembali kelompok ini. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Sekian, terima kasih. Jadi, keseriusan itu karena
dikarenakan oleh faktor bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial disebabkan oleh faktor internal seperti perubahan penduduk, penemuan baru, dan konflik dalam masyarakat, dan faktor eksternal yaitu alam, peperangan, pengaruh budaya masyarakat lain. Faktor penyebab perubahan sosial budaya yang pertama adanya penemuan baru, pengaruh jumlah penduduk, munculnya konflik, terjadinya revolusi, dan keterbukaan pada lapisan masyarakat. Contoh perubahan eksternal yang pertama adalah perubahan alam, peperangan, pengaruh budayaan, dan bencana alam. Dan faktor perubahan eksternal yang pertama penemuan baru, konflik di antara masyarakat. Adapun faktor pendorong perubahan sosial yang pertama kontrak dan budaya lain, sikap menghargai karya orang lain, dan sistem pendidikan yang maju, keinginan untuk maju, penduduk yang heterogen, ketidakpuasan masyarakat. Dan faktor penghambat yang pertama adalah hubungan yang renggang dalam masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terlambat, dan sikap yang masih tradisional. Oke, baik, kepada Presiden telah menyampaikan hasil survei kami. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Baik, kita satu pertanyaan ya, karena waktu kurang 3 menit. Satu pertanyaan untuk kelompok ini. Silakan. Ya, yang memberikan pertanyaan, silakan. Oke, sini. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya dari kelompok 4 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Dengan bunyi pertanyaan, sebut dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. Oh, itu apa? Sebut dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. Ulang pertanyaan. Sebut dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. Faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. Ya, Pak. Oke, terima kasih atas kelompok Pak. Kami akan menjawab faktor yang menyebabkan perubahan sosial budaya yaitu 1. Adanya penemuan baru, 2. Pengaruh jumlah penduduk, yang 3. Munculnya konflik, yang 4. Terjadinya revolusi, yang 5. Keterbukaan antara lapisan masyarakat. Kita mari aplaus. Oke, satu lagi pertanyaan. Oke, satu silakan. Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk saya untuk bertanya. Jelaskan maksud dari adanya penemuan baru dalam perubahan sosial. Jelaskan maksud dari adanya penemuan baru dalam perubahan sosial. Oke, kami akan menjawab dari kelompok 1. Dengan adanya penemuan baru dapat mendorong setiap individu untuk lebih berinovasi untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baru. Pak, nomor kenapa tuh? Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Apabila ada salah kata yang telah disampaikan, mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 2 mengundurkan diri. Baik, terima kasih. Kita mari aplaus. Satu silakan. Sebentar baru dari Pak Guru ya. Ya, saya beri kesempatan kelompok ini. Oke, saya akan memberikan kesimpulan dari faktor perubahan sosial. Yang pertama, perubahan sosial adalah perubahan unsur-unsur sosial di dalam masyarakat sehingga muncul tata kehidupan yang baru. Yang kedua, perubahan budaya adalah perubahan unsur-unsur kebudayaan karena perubahan pola pikir masyarakat sebagai pendukung kebudayaan. Yang ketiga, perubahan sosial budaya adalah perubahan situasi di dalam masyarakat secara bertahap akibat adanya ketidaksesuaian unsur-unsur sosial
maupun budaya sehingga muncul tata kehidupan yang baru. Yang keempat, perubahan sosial dan budaya memberikan dampak positif dan negatif terhadap kehidupan. Yang kelima, kembangkan dan lestarikanlah perubahan yang mengarah ke hal yang positif, waspada, dan juga berlandasan perubahan yang mengarah ke hal yang negatif. Baik, kita mulai kampus. Baik, pertentangan atau konflik, dan yang keempat itu pemberontakan atau revolusi. Faktor yang kedua itu faktor dari luar, ya, yaitu faktor alam, dan peperangan dan pengaruh budaya masyarakat lain. Yang berikut ada juga faktor-faktor penghambat, ya. Faktor penghambat perubahan sosial yang pertama itu kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, ya. Jadi kurang hubungan dengan masyarakat lain. Masih sangat tradisional sehingga bisa menghambat perubahan sosial. Yang lain itu terdapat kepentingan yang tetap kuat, yang kepentingan tidak terlibat. Nah, itulah kesimpulan materi per hari ini yang tentang perubahan sosial. Baik, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Untuk pertemuan kali ini kita cukup dulu. Mohon maaf mungkin ada kata yang salah dari Pak Guru yang menyinggung perasaan anak sekalian. Saya mohon supaya ya ada tugas itu bisa berikan tugas. Nanti pertemuan berikut kelompok 4 dan kelompok 3 dan kelompok 4 untuk presentasi. Ya Pak. Baik, saya pikir pertemuan kita pada siang hari ini kita cukup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita pulang, saya memberikan kesempatan lagi ketua kelas untuk kita dalam doa untuk kita pulang. Sebentar, habis doa, mari kita langsung ke kelas ini. Siapa? Nanti di bawah. Silakan, sebentar sini Pak. Sebelum pulang menurut acara mari kita sama-sama baca doa. Sama-sama membaca surah An-Nas. Sudah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shallallahul alim. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Sayin jalan. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kafe kasih info, kopi. RKPD dari sini. Terima kasih Pak. Atas kita. Kami masih di sana.